warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Maulana Ibrahim, asal dari Medan, dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Di sini saya akan membuat tugas proses produksi, praktikum proses produksi. Itu saya akan menjelaskan bagaimana proses kerja dari las gas. Yang pertama kita harus menyiapkan komponen-komponen terlebih dahulu, seperti yang ada di dalam video berikut. Nah, sini yang pertama yang harus kita siapkan yaitu tabung asetilen. Tabung asetilen ini digunakan sebagai bahan bakar gas asetilen. Tabung ini berfungsi untuk menyimpan cairan aseton. Cairan aseton itu cairan kimia di mana gas asetilen dapat larut dengan baik dan aman di bawah pengaruh tekanan di dalamnya. Nah, di sini adalah tabung oksigen. Tabung oksigen ini untuk menampung oksigen dalam kondisi bertekanan. Yang nantinya untuk melakukan proses pengelasan. Nah, di sini ada regulator. Regulator itu berfungsi sebagai alat pengatur tekanan, isi menjadi tekanan, kerja yang tetap, besarnya sesuai dengan yang diinginkan. Regulator ini bisa dibilang kerja. Yang kanan ini, yang ini itu untuk mengukur tekanan yang ada pada besi tabung. Kiri ini untuk mengukur tekanan yang keluar dari selang tersebut. Ada keran ini berguna untuk mengatur seberapa banyak yang keluar gasnya. Diputar ke kanan untuk meningkatkan keluarnya gas, kalau untuk ke kiri untuk mengurangi gas yang keluar. Selanjutnya ada selang gas. Selang gas ini berfungsi untuk sebagai saluran gas dari tabung ke pembakar las. Nah, yang merah kecoklatan ini adalah selang gas asetilen dan yang sebelahnya biru itu selang gas dari oksigen. Air ini welding torch atau blender las. Isinya untuk sebagai pembakar. Nah, di sini terdapat ada dua buah keran. Keran yang pertama itu berfungsi untuk sebagai pengaturan oksigen, dan keran yang bawah atau
Ya bisa bilang yang bawah itu yang pertama itu untuk pengatur asetilen. Jadi kita coba untuk menghidupkan. Cara menghidupkannya itu eh, mengeluarkan gas asetilen sedikit lalu dibakar dengan pemantik seperti korek, lalu dilanjutkan dengan mengeluarkan gas oksigennya. Dan cara untuk mematikannya itu membuka membuka oksigennya sampai dia mati dan langsung kita tutup kedua keran biar tidak ada gas yang keluar lagi. Dan yang ujungnya itu namanya nozzle ya. Nozzle itu berfungsi untuk sebagai tempat keluarnya api. Dan ada juga peralatan-peralatan keamanan yang dipakai eh, dalam pengelasan di proses las gas. Yang pertama itu ada sarung tangan. Nah, prepared gambar di sini melindungi untuk melindungi dari panas yang terjadi pada saat proses pengelasan. Nah, jadi ini untuk melindungi tangan kita agar tidak terkena percikan-percikan api dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada Google ya. Nah, plus. Nah, seperti ini. Nah, kacamata ini digunakan untuk melindungi mata dari percikan dan melindungi dari kilatan cahaya yang dihasilkan dari proses pengelasan. Nah, agar mata kita terlindungi dari percikan-percikan atau kilatan cahaya, kita harus memakai kacamata ini. Karena keselamatan dalam pengelasan itu sangatlah penting. Dan selanjutnya ada sepatu ya. Nah, mungkin bisa seperti ini. Mungkin alternatifnya bisa pakai sepatu biasa ya. Sepatu ini untuk melindungi kaki dari kejatuhan-kejatuhan benda atau percikan-percikan api yang terjadi pada saat pengelasan. Terus yang selanjutnya untuk menghindari untuk preventif pencegahan, kita harus menyiapkan. Nah, tabung padam ini fungsi untuk ketika terjadi kebakaran yang hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, maka kita bisa memadamkannya dengan tabung pemadam ini. Nah, sekianlah dari komponen-komponen yang ada pada las gas. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran bagaimana cara mengelas dengan las gas dan jenis jenis api yang ada pada las gas.
Nah, jadi saya akan menjelaskan sebelum kita masuk ke dalam pengelasan, saya akan menjelaskan jenis api yang ada pada tas gas. Yang pertama itu ada api oksidasi, api netral, dan api karburasi. Nah, jadi untuk api karburasi, apa perbedaannya? Kalau untuk api karburasi itu yang banyak mengeluarkan gasnya itu asetilen. Dan api netral itu sama banyaknya pengeluaran gasnya. Dan api oksidasi itu lebih banyak pengeluaran gasnya dari gas oksigen. Dan fungsinya kalau untuk api karburasi itu biasanya untuk plat-plat eh, membakar plat-plat membakar plat sebelum melakukan pengelasan. Contohnya ketika yang kita bakal ketika plat yang bakal kita las itu ada cat atau lain sebagainya, kita bisa membakarnya terlebih dahulu dengan api karburasi sehingga tidak mengganggu pengelasan. Dan untuk api netral, nah api netral ini yang digunakan untuk mengelas plat-plat. Dan untuk api oksidasi ini biasanya untuk memotong plat-plat atau spesimen seperti halnya Grenda. Dan ini untuk contoh api karburasi. Bisa dibilang itu api karburasi itu asetilennya 60% dan oksigennya 40%. Nah, ini adalah contoh api karburasi. Ini 50% dan oksigennya 50%. Nah, ini untuk api netral. Dan untuk selanjutnya adalah api oksigen atau api oksidasi, yaitu oksigen oksigennya 60% dan asetilennya mungkin perbedaan tidak terlalu jelas di video. Mungkin lebih jelasnya bisa langsung memakaikannya secara langsung. Biasanya api oksidasi ini biasa untuk memotong plat-plat. Nah, sekarang kita langsung mencoba praktekkan api
Di sini platnya agar lebih gampang untuk melakukan pengelasan. Dan yang sedang dipakai ini adalah jenis api netral yang memang untuk melakukan pengelasan. Ini adalah contoh yang bisa dekatkan besi pakan dengan las gasnya, atau bisa dibilang blendernya, dan kalian dekatkan ke platnya. Ini hasil dari selanjutnya kita akan dengan api oxidasi dan api saya tadi juga sudah Mas tahu bahwa cara mengaktifkannya yaitu dengan cara mengeluarkan gas asetan sedikit lalu dibakar dengan pemantik dan mengeluarkan gas oksigen. Nah, di sini kita akan pakai yaitu 60% oksigen. Kita coba perbedaan. Sekarang selanjutnya kita akan memakai api oksidasi. Kita tahu bahwa api oksidasi itu untuk melakukan pemotongan pada plat. Atas yang netral itu lebih sempurna. Dan karbonasi tidak sempurna. Dan itu oksidasi itu platnya malah bolong karena memang bukan untuk mengelas. Oksidasi itu potong. Nah, ini contoh untuk memotong plat dengan api oksidasi. Nah, beginilah hasilnya ketika kita mengelas dengan api oksidasi, yaitu menghasilkan dengan memotong plat yang ada.
Mungkin sekian dari presentasi saya. Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.